Horas, 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 Balige Academy hadir ya dari tepian Danau Toba yang indah. Hahaha. Oke, kali ini kita akan membahas ya, siapa sih hakim-hakim yang memvonis lepas kedua polisi terdakwa ya, yang masih hidup ya, karena ada 3 katanya terdakwanya, yaitu pertama adalah Fikri Ramadan Tawainela, yang kedua adalah Yusmin Ohorela, yang ketiga adalah katanya mati kecelakaan dengan Scoopy katanya. Padahal sudah kita baca beritanya itu sangat kontroversial, yaitu Elwira Priadi Jendrato ya, mati dengan kecelakaan motor Scoopy ya. Jalannya dibilang jalan Bukit Jaya, padahal nggak ada, yang benar adalah Bakti Jaya. Udah begitu juga kesaksian dari warga sekitar, tidak ada kecelakaan semacam itu di daerahnya ya. Ada 2 warga, terus 2 petugas unit Lakalantas di Polres Tangsel juga tidak ada mengatakan kecelakaan di daerahnya bernama, apalagi anggota polisi ya, Elwira Priadi Jendrato ya. Masih misteri ya, apakah dia masih hidup atau memang mati dengan cara lain di tempat lain ya kan. Nah inilah, jadi ada 2 terdakwanya, dan kita sekarang membahas siapa sih ya hakim-hakim yang menurut saya sangat tidak masuk akal ya, mengatakan yang memutuskan vonis lepas terhadap kedua orang ini ya, dengan mengatakan pembelaan diri dengan cara yang berlebihan ya. Jadi tindakan terpaksa dilakukan untuk melumpuhkan. Padahal bagaimana pembelaan diri kalau sampai 2-4 tembakan di dada kiri konsisten lagi. Kalau melumpuhkan kan kena telinga aja sudah kesakitan kan, kena ke lutut aja pasti sudah lumpuh ya. Bagaimana cara berpikir ketiga hakim ini memutuskan ya? Apakah ada Jarod Richard saat itu ya, Jarod Richard yang punya 1 triliun dan 50 kilogram emas itu yang menjadi mafia perkara kan? Karena terbukti ya, Hakim Agung yang menolak kasasi Laskar FPI itu ya, 6 Laskar FPI tersebut ya, Hakim Ghazal Basaleh ya, di kasus lain menerima suap totalnya sampai 62,8 miliar ya. Udah sangat berpengalaman dia menerima suap itu. Itulah hakim penolak kasasi 6 Laskar FPI ya. Bisa jadi ini juga ketiga hakim berikut ini gitu loh. Bagaimana dia tidak ada otaknya ya, argumennya pembelaan diri, tapi bisa sampai 4 kali tembakan di dada kiri konsisten. Pembelaan diri macam apa lah itu coba? Kan tidak berlogika ya kalau dia tidak menerima itu segala macam dari Jarod Richard itu ya, orang semacam Jarod Richard. Oke, kita baca dulu profilnya dari ketiga hakim tersebut ya. Profil hakim yang lepas 2 polisi penembak mati Laskar FPI. Source Kumparan News 19 Maret 2022. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis lepas kepada 2 polisi yang menembak mati 6 anggota FPI. Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 18 Maret 2022. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa 6 tahun penjara. Jaksa hanya menuntut 6 tahun ya. Di sini saja sudah bau aneh ini ya, bau rekayasa ini. Terus 2 polisi yang duduk sebagai terdakwa dalam kasus ini yaitu Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan Tawainela dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Ohorela. Sejatinya ada 3 tersangka, tetapi Inspektur Polisi 2 Elwira Priadi Jendrato meninggal dunia sebelum persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan terbukti menghilangkan nyawa orang lain dalam peristiwa ini. Namun, hal itu dinilai merupakan upaya membela diri, mempertahankan serta membela diri atas serangan anggota FPI, ujar hakim. Serangan yang dimaksud yakni mencekik, mengeroyok, menjambak, menonjok, serta merebut senjata Fikri Ramadan. Terpaksa melakukan pembelaan diri dengan mengambil sikap lebih baik menembak terlebih dahulu daripada tertembak kemudian, kata hakim. Hakim menilai serangan itu merupakan serangan yang dekat, cepat, dan seketika.
membuat Fikri mengalami luka-luka serta mengancam keselamatan jiwanya. Apabila tindakan tersebut tidak dilakukan dan senjata milik terdakwa berhasil direbut, bukan tidak mungkin tim menjadi korban, kata hakim. Oke, jadi ada beberapa catatan ya yang sudah kita bahas juga. Ya, Fikri Ramadan ini ya setelah divisum itu cuma goresan 6 cm katanya. Ya, jadi cuma 6 cm. Bagaimana dia mengatakan bahwa sebelum ditembak lebih baik menembak duluan gitu ya. Padahal katanya ancaman dicekik, dikeroyok, dijambak, ditonjok. Tetapi hasil visumnya cuma ini ya, di leher kiri katanya cuma 6 cm kan. Di sini aja pertimbangannya kan sudah tidak sesuai ya dengan hasil visum et repertum dia ya. Karena hanya 6 cm di sini, bisa aja digigit nyamuk atau belalang ya kan. Ya, ketika di visum itu ya cuma 6 cm goresan. Padahal di sini diakui dicekek lah, dikeroyok, dijambak, ditonjok. Harusnya kan kalau ditonjok sudah memar-memar itu semua kepalanya, apalagi sampai mengancam jiwa ya. Satu itu catatannya. Yang kedua, terpaksa melakukan pembelaan diri dengan mengambil sikap lebih baik. Itu juga tidak masuk akal. Pertama, ya kalau membela diri kan 1 kali tembak sudah mati orang dengan pistol jarak dekat itu. Ya. Kenapa harus ada yang 2 kali, ada 4 kali, ada 5 kali? Kenapa seperti itu? Ini kan sudah tidak masuk akal argumen hakimnya ini. Mempertahankan serta membela diri. Kalau membela diri sekali aja sudah mati itu, apalagi dada kiri. Ya, organ vital. Kan tidak masuk akal. Baru yang berikutnya, ya kalau benar pengakuan ya, karena ini pengakuannya dari orang yang hidup dan itu dari polisi yang terdakwa itu. Karena yang korbannya tewas. Jadi tidak ada verifikasi dari tewas ini yang 6 laskar FPI ini. Ya, jadi semua adalah bergantung dari Fikri Ramadan sama Yusmin Orela dan lainnya ya. Dan rekan-rekannya lainnya yang tidak menjadi terdakwa ya, anggota polisi yang lain. Jadi ini kan cuma berbasis statement mereka. Terus kalau benar terjadi penjambakan, pengeroyokan, penonjokan, pencekikan di dalam mobil Daihatsu tadi itu, Xenia Daihatsu dari rest area KM50, ya, ketika mereka dibawa balik itu, ya, harusnya kan kalau terjadi pengeroyokan, penjambakan 4 orang ini ya di mobil, benar-benar berjuang, harusnya kan Xenia itu tertangkap video CCTV, goyang, goncang begitu kan, bayangkan 4 orang dewasa. Harusnya kan ada goyang begini, bahkan bisa menabrak mobil lain. Bayangkan itu di tol, ya, seperti itu. Tetapi apa? Ya, katanya tol CCTV mati fiber optiknya, kata si Yoga Trianggoro. Ya sudah kerjasama ini. Ya, 20 jam sebelum kejadian, 6 Desember 2020, kejadian 7 Desember, mati katanya fiber optiknya. Ya kan ini kan sudah bau rekayasa sangat kuat ya. Pengakuan pengeroyokan, pencekikan, penjambakan, penonjokan. Kalau di CCTV kan harusnya kelihatan itu pergerakan dari mobil itu. Xenia Daihatsu padahal ya. Cuma Xenia Daihatsu kalau digoyang-goyang begini 4 orang terjadi pencekikan, pengeroyokan, itu harusnya udah begini tuh mobil tuh Xenia itu. Sudah bisa menabrak mobil-mobil lainnya itu. Tapi apa daya ya. Muncullah di situ saksi Yoga Trianggoro supaya ini ya diterima hakim. Ya, Yoga Trianggoro sebagai direktur operasional toll road saat itu. Jasa Marga, muncullah dia. Ya sudah, ditelan hakim inilah. Oke, gampang itu ya. Ya, semua dari kesaksian dan kesaksian, tidak ada bukti ilmiah untuk membackup pernyataan pengeroyokan, pencekikan, penjambakan, penonjokan. Ya, satu-satunya bukti adalah visum et repertum. Cuma leher di sebelah kiri 6 cm. Mana dijambak, mana ditonjok. Harusnya kan kalau ditonjok sudah berdarah-darah itu. Ya. Oke, lanjut. Siapa saja hakim yang mengadili perkara tersebut? Dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tercatat ada 3 orang hakim yang mengadili perkara pembunuhan ini. Duduk sebagai hakim ketua adalah Muhammad Arif Nuryanta. Kemudian sebagai anggota ada Hakim Elvian dan Andri Widjo Laksono. 3. Pertama, ketuanya adalah Muhammad Arif Nuryanta. Yang kedua, anggotanya Elvian dan satu lagi Andri Widjo Laksono. Ya, oke lanjut. Berikut profil mereka.
1. Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta tercatat sebagai salah satu hakim di PN Jakarta Selatan dengan golongan pangkat pembina tingkat 1, 4B. Informasi tersebut tertulis dalam laman PN Jakarta Selatan. Tertulis juga bahwa Muhammad Arif Nuryanta merupakan lulusan S2. Pria kelahiran Bangkinang, Riau, ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Karawang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto. Nama Muhammad Arif Nuryanta tercatat pernah beberapa kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dalam laman ILHKPN KPK, ia terakhir melapor sebagai Ketua PN Purwokerto, Jawa Tengah pada 2021. Tercatat dia punya melaporkan harta kekayaan 2,2 miliar. Oh, jadi dia tahun 2021 adalah Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto ya. Sidangnya 2022, berarti setelah menjadi Ketua PN Purwokerto ya, dia mengadili pembantaian 6 laskar EP ini ya. Tapi lulusan S2. Ya, lulusan S2 ya, harusnya kan verifikasi cross check antara statement ya, harus dibuat backup dengan bukti-bukti penguat lainnya gitu ya. Aduh, sangat keterlaluan ya, sangat diragukan ini orang ini. Oke, lanjut. Kedua, Hakim Elvian. Elvian tercatat sebagai salah satu hakim di PN Jakarta Selatan dengan golongan pangkat pembina utama madya 4D. Pendidikan terakhir dari Elvian adalah S2. Tercatat, Elvian pernah menjadi hakim di sejumlah pengadilan, seperti hakim di Pengadilan Negeri Palu, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Sumatera Utara, dan terakhir dengan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai penyelenggara negara, Hakim Elvian wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Tercatat pada laporan terakhirnya, pada 2021, dia melaporkan punya harta 1,2 miliar rupiah. Hakim Elvian tercatat pernah mengadili kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Agustus 2020 lalu. Dia menjadi hakim ketua dalam perkara tersebut. Ada 6 terdakwa yang diadili oleh Hakim Elvian. 5 terdakwa divonis 1 tahun penjara atas dasar terbukti lalai. Sementara 1 terdakwa yang merupakan mandor divonis bebas. Jadi, Hakim Elvian inilah yang mengadili kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung itu ya. Yang hanya divonis berapa itu 1 tahun? 1 tahun penjara. Dan itu lalai. Pekerjanya ya, Iya. tukangnya atau apa ya? Iya. Lalai karena mau Untung cuci rokok, itu ya. apa? Untung rokok. Nantilah kita bahas itu ya. Berikutnya. Elvian ini ya mengadili ini sama ya, lulusan sarjana S2. strata 2, magister hukum berarti mungkin. Terus sangat diragukan logikanya ini ya. Sangat diragukan logikanya perihal tadi argumen-argumen saya tadi tersebut ya. Masa semua statement itu ditelan bulat-bulat dari kedua terdakwa dan rekan-rekan polisinya tanpa di backup oleh bukti apapun ya, baik CCTV, komunikasi digital dan lainnya. Oke, lanjut. 3. Hakim Andri Widyolaksono. Andri Widyolaksono tercatat sebagai salah satu hakim di PN Jakarta Selatan dengan golongan pangkat pembina utama muda 4C. Pria lulusan pendidikan S2 ini sebelumnya pernah menjadi hakim di sejumlah pengadilan, mulai dari Ketua Pengadilan Negeri Merauke pada 2014, Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Gorontalo, lalu dia juga tercatat pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jombang. Jabatan tersebut ia emban sebelum menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai penyelenggara negara, Andri Widyolaksono wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dalam laman ILHKPN tercatat dia pernah melapor dalam jabatan Ketua PN Jombang dengan kekayaan 1,4 miliar rupiah. Hakim Andri Widyolaksono juga pernah menjadi pengadil tunggal dalam pra-peradilan Yahya Walloni terkait kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Namun, pra-peradilan tersebut tak sampai vonis sebab Yahya Walloni mencabut gugatan. Jadi
dari sini kesimpulannya harusnya mereka orang-orang yang intelektual ya, lulusan S2 semua gitu. Tapi pertimbangan tidak ada penyesuaian antara bukti dengan statement ya, sangat disayangkan. Jadi makanya saya bilang apakah ini hakim yang merupakan yang disuap oleh Jaro Prichard, ya harusnya yang bisa menjawab adalah investigasi yang dibentuk oleh Kementerian HAM lah dan lainnya ya. Jadi karena sangat tidak masuk akal semua itu yang saya bilang ya. Apalagi visimeter vertum dari Firkri Ramadan itu cuma 6 cm. Katanya penjambakan, pengeroyokan, penonjokan. Harusnya kan kok penonjokan, apalagi orang dewasa nonjok begitu pasti hidup itu pun bisa patah. Ya. Mata juga bisa memar, bibir pecah pasti itu, gigi mungkin putus. Tapi hanya 6 cm dan itu diterima oleh para hakim ini ya. Oke. Inilah hasil putusan mereka. Menimbang bahwa alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi 1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. 2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi, tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. 3. Alasan penghapus penuntutan. Di sini masalahnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Jadi, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Oke, ya alasan pembenar, alasan menghapuskan sifat melawan hukum. Oh, jadi pembenar ya, menghapuskan sifat melawan hukum. Jadi terdakwa menjadi perbuatan yang patut, ya, apa yang dilakukan terdakwa patut dan benar. Terus alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, bersifat melawan hukum tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan ya. Jadi alasan pembenar, pemaaf, itulah kira-kira pertimbangannya untuk membebaskan atau memvonis lepas kedua terpidana tersebut. Oke, lanjut. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusmin Ohorela tersebut di atas telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. 2. Menyatakan perbuatan terdakwa Muhammad Yusmin Ohorela melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum adalah karena pembelaan terpaksa nudware dan pembelaan terpaksa melampaui batas nudware excess. 3. Menyatakan bahwa kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. 4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Jadi ya, bayangkanlah ini ya, saya sangat sedih lihat pengadilan di Indonesia ini. 6 tewas ya, vonis lepas. Bayangkanlah ya. 6 tewas, mungkin mereka pikir bukan karena bukan keluarganya ya, para hakim itu ya. 6 tewas dan semua pertimbangannya itu dari orang-orang yang hidup itu. Baik kedua terdakwa ya dan rekan-rekan polisinya ya, semua tidak ada di backup oleh saksi-saksi yang kita duga itu palsu ya. Yoga Trianggoro ya sebagai direktur operasi ya, Toll Road Jasa Marga ya. Nggak ada dia bawa bukti, oh inilah metadata dari kami di log activity kami di sini, tabel-tabelnya inilah benar, ada event-event mencatat kejadian bahwa no signal atau apa gitu loh di itu pada jam-jam tertentu. Tidak ada, semuanya ditelan mentah-mentah dan dijadikan pertimbangan oleh hakim ini ya. Padahal ya tadi sering saya bilang ya, pengeroyokan, pencekikan, penjambakan, nonjokan cuma di sini kiri 6 cm tidak dipertimbangkan kan, tetapi dipertimbangkan oleh hakim kasasi Desnayeti ya.
yang menerima kasasi tersebut gitu di Hakim Agung ya. Tetapi orang ini ya inilah kualitasnya ya, pembenar dan pemaaf, dan dipulihkan hak-hak terdakwa. Bayangin 6 tewas ya 4, ada 4 atau 5 itu tembak di dada kiri diakui sebagai pembelaan diri dan diterima oleh hakim-hakim ini. 4 kali ditembak pembelaan diri dong. Hakim macam apa lah ini kayak gini? Bayangkan kalau kita di sidang begini, kualitas hakimnya kayak begini, nggak tahu saya. Masih bisa diterima, masuk akal. 4 kali ditembak merupakan pembelaan diri. Karena apa? Katanya pembelaan terpaksa dan not where, dan pembelaan terpaksa melampaui batas, not where excess. 4 kali. Ada yang 5 kali, ada yang kepalanya ditembak juga sampai tembus ke belakang. Kulit terkelupas, punggung terkelupas. Ya, kelamin diinjak. Ya bek. Oke pemirsa ya, kita akan angkat terus kasus ini. Ya, bukan apa-apa. Supaya Pak Prabowo Subianto menaruh interest di sini. Memberikan perhatian di sini. Pak, inilah saatnya Anda membuktikan bahwa Anda pro rakyat, bukan pro pada prekayasa dan mafia hukum. Oke, sekian dan terima kasih dari kami Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!